Sing aja dulu. Kanan, kiri, terus tangannya, pergelangan tangan. Turun. Yang kiri. Nah, ke sini, menyilang. Nah, ke kanan, ke kanan. Ininya Nah, ya. Tarik ke sini. Oke. Terus belakangnya. Sebelah. Kakinya iniin. Ya, jadi yang berasa sebelah kiri ya, yang sebelah kirinya yang berasa. Nah, rendahin. Nah, ini hamstringnya kan berasa, betisnya. Terus yang ini, sekarang yang kanan. Ya. Nah, ditarik yang kanan yang berasa. Nah gitu, ini dulu, biar lentur nih dengkulnya. Dibalik, rotasi. Ankle-nya, ini buat ankle. Yang sebelah kiri. Tuh, oke. Nah, boleh diambil aja raketnya. Sekarang kita mulai forehand dulu. Ya, kita mulai forehand. Jadi kalau standby position, posisi berdiri, itu usahakan selebar raket. Nah, jaraknya nih begini. Dengkulnya jangan dikunci, tapi relax. Relax. Jadi ini bisa respons kapanpun. Bolanya ke kanan, kita bisa geser. Bolanya ke kiri, kita bisa geser. Nah, udah gitu, cara pegang raket, ini lurus kan? Begini, kayak kita salaman. Nah, agak bawah. Begini, ini standby position. Sekarang kita belajar yang pukulan basic forehand namanya, pukulan dari kanan. Itu kita kasih pemahaman teori dulu ya. Jadi kalau forehand itu kita pukul dari kanan. Dari standby position, tarik ke belakang, raketnya buka, terus swing dari bawah ke atas. Iya, dari bawah. Kita ngambilnya dari bawah, bukan dari kanan ke kiri. Ya, jadi anggapannya kayak nih. Jadi ada, nggak usah dipegang. Jadi ini ada halangan nih. Nah, ambilnya dari bawah. Nah, dari bawah. Jangan begini. Okay. Ya, anggap pokoknya di pikirannya itu selalu ada tiang ini. Jadi nggak boleh lewat dari tiang. Kita ambil dari bawah. Gitu, teorinya kayak gitu. Lalu ini contact point-nya, titik buat kita dapat mukul. Nah, titik mukulnya itu sekitar sini, sekitar dari badan ya. Badan kan ke depan. Kalau ke depan jam 12, kita ambil jam 10. Nah, di sini. Jadi ini pukulnya di posisi sebelah sini nih. Nah, gitu. Jadi sebelum bolanya bounce, kita harus sudah siap tarik raketnya. Jadi kalau nggak kita telat. Jadi bolanya kita baru tarik, bolanya udah meluncur. Gitu. Bolanya boleh kena kan? Iya, kena tapi satu kali doang. Kalau tenis, kalau 2 kali itu double bounce, poinnya musuh. Bolehnya cuma bounce sekali. Gitu. Jadi ini penting banget buat positioning, atur jarak antara bola sama badan kita. Ya, soalnya kalau misalnya bolanya dekat begini, tuh susah, harus mundur. Dan kalau misalnya bolanya jauh, harus deketin. Iya. Jadi kalau tenis itu bukan cuma olahraga tangan, tapi olahraga semuanya. Jadi badan kita tuh harus aktif. Kakinya jangan ditanam. Kakinya harus gerak-gerak. Bolak-balik kiri kanan, depan belakang gitu. Nah, begitu dipukul, ini juga jangan kebuka. Nah, ya, ini namanya ngebuka. Harusnya begitu pukulnya tuh begini, 45 derajat begini. Jadi kalau kita maju sini. Nih. Jadi kalau kita pukul gitu. Nih, itu yang coba simulasi ke net ini. Jadi di ayun begini. Tuh, 45. Kaki kirinya di depan. Kiri di depan. Ya. Swing. Tuh, itu ngebuka. Jadi nah, kayak gini aja nih. Jadi ini tariknya begini. Gitu. Jadi tutup.
Kalau nggak, kita gini latihan ini dulu nih. Coba, ini taruh bola di sini. Coba ayun pelan-pelan. Tapi bolanya jangan jatuh. Ayun pelan-pelan. Iya. Nah, ini nutup namanya. Soalnya kalau kita buka, bolanya ke atas, terbang kemana-mana. Nggak bisa diatur. Kalau kita bolanya begini, ingat ambil dari bawah kan? Ya. Kontak. Nanti dia bolanya spin. Spin. Jadi kalau kita powernya kita kasih lebih, bolanya tetap arahnya ke bawah. Gitu. Masih ada lagi teorinya. Kita kasih teori dulu supaya buat pemahaman dulu. Gitu. Jadi begitu kita kontak nih, coba kan begini, modelnya tutup, swing, tes. Gini kan, ini kan kontak poin pertama. Bayangkan bukan cuma satu bola, tapi ada 3 bola. Satu bola di sini, 2 bola, 3 bola. Supaya apa? Supaya buat ada drive-nya. Jadi drive itu kayak kita dorong bolanya. Supaya bolanya lebih lama di string. Jadi kayak kita dorong walaupun dia cuma 0,01 detik doang, itu pengaruhnya banyak. Kita lebih bisa kontrol bola dari situ. Jadi ingat yang pertama kan standby, mundur, tarik dari bawah. Ya itu ngebuka lagi tuh. Dari bawah. Iya, dari bawah. Sini. Nah, ingatnya kayak tadi nih, begini nih, jangan jatuh. Dari bawah. Iya, swing ke situ. Betul. Ambil bolanya itu sekitar pinggang. Area pinggang atau lebih bawah lagi. Nah, di sini nih. Jadi nah, gitu. Ingat ada 3 bola, bukan cuma satu. 1, 2, 3. Jadi diterusin. Jangan begitu kena lepas. Enggak kalau badminton kan begitu, badminton tes gitu kan. Tes gitu. Kalau tenis itu harus ada follow through-nya. Kita lanjutin terus arah kibasan kita. Gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi teori mulu kita praktekin. Nah, bounce-nya dari sini aja. Ini biar lebih gampang. Oke, ready position. Nggak di sini ya, ready position dulu. Dengkulnya jangan dikunci. Nah, lemesin aja, relax santai, nggak apa-apa. Bounce. Bentar. Ayo. Tadi harusnya begini ya? Iya, betul. Begitu. Iya, begitu diayunin. Jadi ini diayunin, kena sininya. Terus sampai situ. Jadi ada semuanya tuh harus in one motion. Contohnya kayak gini ya. Tuh. Jadi satu motion aja. Gitu. Nggak usah kenceng-kenceng. Kita di sini areanya area deket net, powernya kita cuma 10%, 20% aja. Yang penting bolanya kita drive, kita dorong. itu dia begini doang, nggak sampai ke atas. Ingat drive tadi, drive panjangin. Turun terus. Iya, di drive ke depan. Bisa teori sih. Nggak apa-apa. Agak ini lagi, lebih lama, lebih jauh lagi. Coba lagi. Beda nggak? Ya itu dikit-dikit memang begitu. Cuman memang ada kerasa bedanya. Bedanya kalau kita lamain di bolanya di net, di string ini, kita lebih bisa kontrol. Kita mau ke kanan, mau ke kiri, itu kita feelingnya lebih dapat. Kita memang awal-awal, ini baru belajar berapa kali? 2 kali. Iya. Tuh iya, awal-awal memang susah gitu. Kalau pukul doang sih saya bisa, tapi kalau begini. Oh, makanya kita latihan. Sebenarnya tenis itu kan buat kebiasaan gitu. Jadi kita nggak bisa kayak minggu depannya main lagi itu kayak ngulang lagi semua, malah kurang gitu. Kita harus lebih sering banyak mukul. Nah, kalau kayak begitu dirasain, oh ya yang ini kurang tinggi nih, berarti nextnya tinggiin lagi. Oh jadi tadi itu harus lebih tinggi ya? Iya. Maksudnya lebih. Iya. Coba jadi tadi yang fail ini yang kena net itu sebagai pembelajaran gitu. Oke, kalau misalnya kena net, berarti kita tambah lagi nih powernya. Sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Tuh, lagi. Iya. Lagi. Ya. Tangan kiri. Ini kayak nggak ada guna, kayak belok
Sekarang belum berasa gunanya. Nanti kita satu persatu dulu. Tangan kiri itu buat ngeker untuk aim-nya. Jadi arahin ke bola. Nah, tangan kiri arahin, iya di sini. Oh, oke. Jadi tunjuk ke bola. Begini aja nggak apa-apa. Oh, oke, gitu. Jadi ini tangan kiri ini buat panduan si tangan kanan. Jadi tangan kirinya di bola sini nih. Nah, gitu. Jadi kita udah tahu kontak pointnya di mana. Jadi anggap kayak crosshair-nya kita. Jadi kayak kalau main game Counter Strike itu kayak crosshair-nya tuh yang tanda plus di tengah tuh buat ngekernya. Jadi tangan kiri arahin ke bola. Gitu. Nah, itu ngebuka tadi. Oke. Coba lagi swing. Wah, lagi. Kok tangan Oke. ini kayak nggak ngebantu? Soalnya kita kondisinya stationary, kita diem. Tapi kalau misalkan kita lagi main, Iya. nah itu tuh semua teori itu kepake semua. Cuman kita mesti sering, gitu. Ya, lagi ingat di drive. Oke, Harus pakai ini terus. lebih baik pakai, Ya, oke. Iya. Dengkulnya jangan dikunci, dengkulnya relax aja. Jadi jangan kunci. Kalau kunci begini, kita punya gerakan tuh jadi kekunci semua, jadi kaku banget. Jadi santai aja. Kita bisa bantu dorong kok. Jadi kalau begini, ini dorong. Tuh, lihat ininya kan dorong. Bisa dorong pakai ini. Dorong. Bisa. Tuh, dikunci lagi. Nah, bisa juga begitu. Jadi kalau ini kan mainnya di depan nih. Ini kita emang jarang kalau kita sampai nge-step ke depan. Soalnya kalau kayak kita mainnya di belakang, kita butuh sampai step ke depan. Soalnya kita tambah power. Kalau di belakang power lebih besar. Di depan powernya kecil aja. Gitu. Nah, sekarang ini udah bisa kita kasih bola dari agak jauhan. Nah, ini buat positioningnya nih. Tes ya. Nah, ini tangan kiri udah mulai kepake. Tangan kiri arahin, ingat sebelum bolanya mantul, udah siap di belakang. Siap, ready dikokang dulu raketnya. Nah, sebelum bounce udah ready ya. Coba. Nah, lagi. Iya. Nah, tangan kiri tetap arahin ke bola. Tetap arahin ke bola. Tangan kirinya. Aku kayak merasa ini kayak nggak bisa pukul. Sebenarnya tangan kiri ini buat penyeimbang malah. Buat penyeimbang biar kan tangan kanan kita di belakang nih. Nah, tangan kiri di depan ini biar badan kita balance. Gitu. Jadi kalau orang main juga biasa begitu, ada ininya. Sama kalau kayak kita backhand nih. Kalau kita backhand, tangan kirinya juga malah buat nggak nyaimbangin. Kalau satu tangan ya. Begini. Tuh, buat badan kita balance. Jadi kita semuanya seimbang. Lagi. Ya. Lagi. Nah, ingat di drive, dipanjangin. Deketin. Oke. Ya. Ya. Oh, pendek banget bolanya. Ya, ini supaya pembiasaan. Sekarang kita udah mulai mau pakai kaki. Jadi kakinya kita geser ke situ sekali, ke sini sekali. Jadi nanti saya bagi bola kanan, kiri. Coba kejar bolanya. Oke? Yuk. Oke. Iya, kejar bolanya. Ayo. Lagi. Nih, lagi ulang. Nih. Ayo. Ya. Footworknya mulai susah ya. Footworknya mulai susah. Jadi kita di tenis ada yang namanya split step. Split step itu habis kita mukul, reset ke standby position. Jadi habis kita mukul, standby supaya kita bisa kejar ke kanan, pukul lagi, bisa kejar ke kiri, backhand gitu. Jadi kakinya ini jangan sampai kita bikin ribet. Kakinya harus di reset. Resetnya itu split step. Gini.
Sebenarnya sih ini masih belakangan nggak apa-apa. Cuman intinya adalah untuk kita kanan kiri, kaki kita harus lebih aktif. Kayak kita ada olahraga apa selain badminton? Doang. Gym ya. Ya lari juga pakai juga sih. Cuma kalau badminton kan juga begitu. Badminton kan kita mesti ke kanan, mesti ke kiri lagi. Nah, kayak begitu. Jadi kita harus lebih cepat antisipasi bola. Ready? Situ ya. Oke. Nah. Aku udah agak balik ke posisi. Lagi, ke kanan lagi. Ingat, di drive. Panjangin. Nah, kurang. Lagi. Oke. Drive, nice. Di drive, panjangin ke depan. Oke. Oke. Sini, lebih jauh. Oke. Siap. Nah, ingat di drive, jangan pendek begitu lepasnya. Jangan pendek. Ada 3 bola, ingat. Nah, 3 bola yang disambungin nih. 1, 2, 3. Gitu. Jadi 1, 2, 3 disambungin. Habisin aja semua 1, 2, 3 sekaligus. Ayo dipanjangin lagi, di drive. Nah, kesini lagi. Wah, kejauhan. Bisa. Lagi. Ya. Sini, ke kanan. Kiri. Di drive, panjangin. Posisinya ya. Posisinya. Ingat, posisinya. Kayak tadi, mukulnya di sini kan. Susah kan? Iya, makanya. Badan kita nih harus dibantu sama tangan kiri. Anggap nih tangan kiri kita kayak lagi pegang bola, pegang balon gitulah. Kayak ini lagi pegang balon nih. Nah, balonnya kita piak gitu loh. Jadi makanya fungsinya tangan kiri ini estimasi si bola ini kemana kan? Misalkan bolanya dari sini datang, terus, nah tangan kiri itu, jadi tangan kiri itu sebenarnya kepake, gitu. Anggap pegang balon deh, nih tangan kiri pegang begini nih jaraknya segini lagi, nih seginilah. Coba dipegang, nih dipukul. Enak gak kalau kena di situ? Jaraknya. Iya, kalau jaraknya nyaman di sini, ya anggap lagi pegang balon. Ini area balon ini, area sweet spotnya si raket. Gitu. Kita coba lagi ya. Ke kanan. Nah, aim. Nah, tuh udah beda itu. Tuh, udah kena semua, jadi nggak terlalu deket, ya kan? Nah, tuh nggak apa-apa. Nah, udah beda banget. Kejar. Kejauh, kekencengan. Sama terlalu ngebuka. Nah, itu tadi tangan kirinya nggak gitu dipakai. Nice. Oke. Beda kan? Kalau kita punya pemahaman kayak begitu, tangan kirinya sebenarnya sedikit banyak ngebantu. Jadi buat kita estimasi jaraknya, oke jaraknya segini udah siap, plak. Ini jarak udah siap, plak. Itu udah refleks badan kita programin badan kita seperti itu supaya konsisten. Gitu. Oke, ready lagi? Nah. Lagi. Oke, nice. Di drive panjangin. Nah, itu masih cuman kena 2 bola doang, bola ketiganya enggak, cuma terus begini nutupnya. Harusnya habisnya di sini sampai benar-benar finish. Gitu. Jadi itu cuman kayak setengah doang. Kan kalau kita mukul nih, tuh harus di panjangin. Jangan anggap pukul tugas gue udah selesai, jangan. Habis pukul, nah lepasin aja. Jadi sampai dia ke atas juga nggak apa-apa. Iya, jadi tetap ini di drive. Nah, habis selesai reset, split step. Gitu. Ready? Kejar. Ya, kanan. Oke. Kanan lagi. Oke, kiri sekarang. Majuin. Tengah. Tengah lagi. Iya, nih masih belum ada yang masuk. Nah, dapat nih. Over. Lagi. Terlalu dekat kan tuh, terlalu dekat itu.
ke kanan. Oke, ke tengah. Kiri. Mundur. Oke, tengah. Kanan. Kanan, kanan, kanan. Tengah. Sebelum bounce ready. Kiri, sebelum bounce ready. Oke. Ke tengah. Kanan. Oke. Kanan lagi. Kanan lagi. Iya, tangan kirinya belum dipakai lagi nih. Ayo. Rasa-rasa doang. Tapi tadi waktu sebelum ini banyak kena, semua kena. Karena pakai tangan kiri. Apa gimana? Rasanya gimana? Rasanya ya mungkin benar sih. Makanya coba di aim kekernya pakai tangan kiri aja. Gitu. Jadi tangan kiri ikutin bola. Bolanya kemana, ikutin si tangan kiri. Jadi kira-kira jaraknya udah segini dari tangan kiri, udah boleh disikat bolanya. Gitu. Tapi harus ready sebelum bounce. Yuk. Nah, tuh. Ya. Nah, itu udah posisi kena netnya, kena ininya lumayan. Iya, terlalu jauh. Majuan. Lagi. Oke. Ke kanan. Kanan lagi. Ya. Kanan lagi. Munduran. Nah. Ke tengah. Kiri. Ya, kiri lagi. Iya, tengah. Ayo habisin. Nah. Masih belum 3 kali ya? Belum. Iya, itu masih pendek. Kayak nepok-nepok doang. Harusnya pak gitu, panjangin. Pak. Mau break dulu. Mau minum dulu. Nah, sekarang kita itu forehand. Sekarang kita backhand. Kalau backhand kan tadi forehand begini. Backhand juga sama. Backhand dua tangan, yang kanan di bawah, yang ini di sini. Ya. Backhand sekarang kaki kirinya yang di belakang. Ini. Nih, coba maju. Deketin sama net. Gini. 45 derajat. Nah, gitu ya. Nih, dia swingnya tetap sama konsepnya. Dari bawah, dengkulnya lemesin aja. Ini munduran sedikit. Mundur situ kakinya. Kaki kirinya situ. Nah, ya. Kayak main golf. Begitu. 45 derajat. Jadi, dari sini. Sama, 3 bola kita pukul juga. 1, 2, 3. Ininya pinggang sama shoulder jangan kaku. Karena pinggang sama shoulder itu menentukan arah bola kita mau ke kiri atau ke kanan. Kalau kita mau ke kanan, tuh kita shoulder kita sama pinggang kita ke kanan. Kalau kita mau ke kiri, tuh shoulder kita sama pinggang kita ke kiri. Jadi ini jangan kaku, jangan takut buat pakai bahu sama ini. Jangan cuman pakai putaran badan doang, jangan cuman pakai tangan, tapi pakai pinggang sama bahu juga dipakai. Gitu. Dua tangannya. Kalau satu tangan begini. Kalau satu tangan begini. Jadi sama. Ininya 45 derajat. Cuman buat pemula lebih solid pakai 2 tangan. Karena lebih nggak goyang. Jadi sudutnya kalau 2 tangan nih, sudut 45 derajat ini dipegang sama si tangan kiri. Nih, jangan kemana-mana ya, begini aja terus gitu. Untuk ngayunnya pakai kedua tangan, pakai ini tangan kanan sama tangan kiri. Ayun gitu. Tapi sudutnya ini ya ditahan. Ini jangan kemana-mana. Ini tetap gini, tapi ininya 45 derajat. Nah, jadi ininya nih kunci sampai kena bola, baru ini relax. Jadi sampai dia kena impact sama bolanya, tes, ini baru relax. Gitu. Tas. Jadi ini stiff sampai kena plak, relaxin gitu. Sekarang kita tes praktek.
Ya udah. Oke, oke. Dekat tinggalnya berarti ya? Tinggalnya dekat sini. Ah, I see. Nah, sekarang untuk kenanya, berarti badannya, bolanya kenanya di arah jam, berarti di arah jam 10-11. Yang tadi di sini jam, kalau forehand di jam 1 atau jam 2. Nah, kalau ini bolanya kenanya di jam 10 atau 11. Jadi di sini. Kalau itu jam 12 di depan, berarti sebelah kirian. Nah, di sini bolanya, titiknya. Nah, gitu. Titik kenanya di sini. Nah, kalau yang ini kita nggak bisa ngeker pakai tangan kiri. Kita mesti pakai feeling, bener-bener kita pakai feeling yang udah, yang kita hafal. Nih, titik kenanya di sini. Anggap ada bola, ada balon imajinari yang mengapung di area sini. Nah, disinilah bola ini harus kena. Gitu. Kalau kenanya di sini gimana? Sebenarnya bisa kena, cuman sudutnya cuman dari tengah ke kiri doang. Kalau kita mau ke kanan lebih susah kita kalau misalnya sejajar begini nih. Gitu. Jadi kita ngambil bola harus agak di depan. Ini kan badan, di depan dikit ambil. Gitu. Nah, sekarang coba di udah nggak apa situ aja. Nih, coba kita drop dulu ya. Nah, ingat di drive dari bawah. Kita dari bawah ke atas. Bawah ke atas swingnya. Ready? Lagi. Iya. Nah, bawah ke atas. Iya. Bawah ke atas. No. Iya. Oke. Ya, ini udah dapat banyak nih. Oke. Ya, sekarang agak jauhan. Ya, di sini aja, di sini nggak apa-apa. Udah stop di sini. Nah, sekarang kita lempar bola ya. Coba. Ya. Ingat di drive, panjangin, ada 3 bola. Nice. Ya. Wow. Oke. Dorong. Di drive. Iya. Ya. Mundur. Nah, itu kan di belakang tuh. Itu tadi posisinya bolanya di sini nih. Harusnya agak maju ke depan baru diambil, langsung diambil. Gak usah tunggu bolanya ke belakang, kejauhan. Nih. Tadi Cynthia ambil bolanya di sini. Jadi di sini antara badan nih udah di tengah-tengah, itu udah consider telat. Harusnya ambil di depanan. Di sini baru di poke aja. Kalau di sini susah ngambilnya. Jadi harus antisipasi bolanya di sini ambil. Oke. Ready? Nah. Maju. Lagi. Mundur. Lagi munduran. Oke. Gerak dikit ke situ. Ya. Sambil gerak lagi. Oke. Gerak lagi. Itu salah. Jangan sampai menyilang. Kalau kakinya menyilang, itu udah nggak bener. Jadi ininya aja. Iya. Yang leading, kaki yang leading yang di depan. Gitu. Oke, ready? Nah. Iya. Deketin. Oke, nice. Deketin. Oke. Deketin lagi. Oke. Mundur dikit. Nah, tapi itu cuma 2 bola doang, cuman tek gitu, nggak ada follow through-nya. Biasain kita follow through supaya kita punya spin-nya itu dapat. Jadi kalau bola 45 derajat ini itu udah dapat. Tapi ini sih basicnya oke loh. Untuk Cynthia udah feelingnya udah mulai udah kebentuk lah.
Jadi tinggal dibiasain. Tinggal dibiasain aja. Nah, sekarang kita gabung ya. Ini semi rally. Jadi kita kalau misalkan ngambil di kanan pakai forehand. Kalau ngambil di kiri pakai backhand. Jadi kejar bolanya. Oke. Yuk. Forehand, kejar. Ini situasi lagi main ini. Nah, ini ceritanya lagi main di real game itu kayak begini. Nice. Iya. Kejar. Oke, nice. Backhand, maju. Ya. Forehand, kejar. Nice. Backhand. Ya. Terlalu dekat. Ayo. Oke. Lagi. Wah, telat. Backhand. Nah. Maju, swing, drive. Nah, tuh jangan malu-malu begini. Tadi begini, langsung aja sah gitu. Tambah lagi, confidence-nya tambah lagi. Dipanjangin gitu. Biar spinnya lebih dapat, lebih kencang. Nice. Yuk, maju, forehand. Wow. Kurang maju. Lagi, forehand. Mundur. Wah. Backhand. Oke, dapat. Oke. Dapat nggak? Ya, woi, mantap. Enggak harus bounce. Kalau bisa ambil aja. Boleh. Jadi kalau sebelum bolanya bounce mau diiniin, boleh. Gitu, nggak usah sampai tunggu dia bounce. Ya, nice. Oke, nice. Gitu, panjangin. Nah, itu powernya juga masih kebuka. Ingat ini ya, ditutup. Nah, gitu. Coba lagi, forehand tutup. Lagi. Tutup. Wah, itu masih ngebuka. Backhand. Oke. Nah. Lagi. Oke. Nice. Kekencangan. Lagi. Oh. Backhand lagi. Ya. Forehand, kejar. Wah, kebuka banget. Maju. Oke. Kejar. Nah, itu nggak ditutup. Jadi bolanya terbang. Ngebuka raketnya deh. Ya, itu kita belum biasa aja. Kita belum. Jadi kalau kita ingetnya begini aja nih, ini netnya kita brush gitu. Jadi kalau ada bola, kita brush. Jadi kita ini supaya bolanya roll. Nanti bolanya dia begini, top spin. Begitu. Nah, tadi forehand sudah, backhand sudah, sekarang volley. Volley itu dia kayak gini. Gitu. Gerakannya cuma begini, kayak kita lagi motong. Kayak chop gitu. Bukan spin ya. Bukan spin begitu, bukan slice. Iya, kayak chop. Ininya 90 derajat. Yang main ininya doang, sikutnya doang. Sama hips, sama shoulder kita. Jadi yang ini skenarionya adalah kalau misalkan kita lagi main. Nah, terus majuan. Nih, musuhnya Cynthia nih ngasih bola gampang. Nah, bola gampang ini buat finishingnya kita usahakan volley supaya bolanya lurus, bukannya bounce ke atas. Gitu. Jadi kita maunya bolanya habis kena volley itu tajam ke bawah.
Iya, jadi kayak gini nih. Tuh, bolanya sini. Ha. Ini volley. Jadi volley itu ada forehand volley, ada backhand volley. Nah, kalau kita hadap sini, hadap ke depan, begini aja. Ha. Ya, nggak usah sampai lewat bawah net. Di atas aja. Ha, gitu. Cuman kayak paling 40 cm doang, begini swingnya, hap. Kalau backhand, hap, gitu. Hap. Ininya tetap 90 derajat, ininya yang main. Sikutnya. Hap. Gitu. Kita tes. Majuan lagi, dekat sama net. Arahin ke garis double itu. Ya, jadi tadi ini 90 derajat, ininya yang main. Ha, gitu. Ha. Jadi bolanya kena gitu. Bolanya kena ke depan. kayak di tap doang. Kayak di tap doang, nggak perlu spin. Yang penting di tap bolanya ke bawah. Tap bolanya ke bawah. Soalnya kalau bolanya mantul ke atas, musuhnya jadi punya waktu lebih buat ngejar bola itu. Kalau kita bolanya mantulnya ke bawah, musuh ngejarnya susah. Gitu. Oke, ready? Ayo. Oke. Lagi. Nah, nice. Iya. Oke. Oke. Gak usah ditepok ke bawah. Tapi ditepok ke bawah itu juga resikonya kena net sendiri. Kalau ditepok ke bawah. Kalau kita begini doang, itu resikonya lebih kecil. Bolanya bakal lewatin net. Gitu. Coba lagi. Gak usah ditepok. Nah, gitu aja. Iya. Jadi kita arahin, kita belokin. Belokin si arah bolanya ke bawah. Nah, nice. Oke, nice. Oke. Sekarang backhand volley. Backhand. Sini. Oke. Arahin ke situ coba. Garis double. Ya. Nah, oke. Iya. Iya, kayak gitu. Bunyi bolanya juga kayak begitu, cuman tap doang. Nice. Iya. Nah. Iya, ini udah lancar ini. Oke. Nice. Oke. Oke. Tuh, wah super. Ini nggak ada yang nyangkut satupun. Backhandnya. Iya, kayak gitu. Mirip badminton juga sedikit. Nah, cuman nggak perlu sampai ke bawah banget. Soalnya kita mesti abis kita pukul ready lagi, gitu. Nah, oke, sip. Sekarang kita udah 4 tadi berarti ya. Forehand, backhand, volley, forehand volley, sama backhand volley. Sekarang yang paling susah serve. Serve bola. Oke. Serve itu di bawah ring basket aja. Nah, ya di garis yang ini. Jadi kalau kita serve tenis, itu di belakang garisnya ini. Kalau kita injek garis ini sebelum kita pukul, itu kita falling. Gitu. Kalau di tanding resmi itu nggak boleh. Jadi raketnya taruh dulu aja. Nah, pada dasarnya kalau buat awal belajar, kita lempar, tangkep. Coba deh. Coba aja ambil, lempar, tangkep. Ya, lemparnya itu di eye level supaya konsisten. Lempar ke atas. Ke atas tapi ya, kita mau bolanya itu konsisten. Dari sini lempar ke atas, turunnya di titik yang serupa. Gitu. Nah, itu kan maju tuh. Lempar ke atas, baliknya. Nah, itu masih oke. Jadi ini namanya toss. Toss itu lempar. Lempar. Gitu. Kita lempar ke atas, kita ambil. Lempar, ambil. Nah,
Kalau contohnya kayak gini, ini kita ready position, kaki kita menunjuk ke tiang yang di kanan. Oke. Kita angkat. Ini kan kita lempar nih, bolanya udah di atas. Ini raketnya udah di atas nih. Raket di atas, raket drop, sikutnya ke depan. Badan kita juga udah mulai ke depan. Kita pukul, simpen. Teorinya kayak gitu. Cuman semua ini itu dalam satu gerakan yang harus kita udah hafal secara nggak sadar. Itu yang susah. Semuanya ini harus digabungin semua. Contoh nih, dari paling pertama, lempar. Lempar itu, kakinya ini kan hadap situ. Nah, usahakan jatuhnya ke sini. Ke area sini nih. Jadi, contohnya, ini kan toss nih, lempar. Jatuhnya ke sini lagi. Ke area si raket. Coba deh. Lempar. Tuh, itu kan di luar kan? Coba lempar. Tinggian. Nah, sekarang ambil raket. Nih, cobain kira-kira enaknya pukulnya di mana? Coba, enggak, raketnya naik. Nah, kondisi mukulnya enaknya di mana? Di sini. Di sini. Pendekan ya? Pendekan. Biasanya nih, Harus lurus. ini di atas. Nah, di sini. Oh. Idealnya di sini mukulnya. Soalnya kita mau lewatin netnya itu. Ingat, kita dari jauh di sini. Jadi kita butuh agak sedikit tinggi. Oh. Gitu. Habis pukul, ingat ininya begini. Jangan habis pukul begini. Ini bisa kena dengkul biru ntar. Jadi habis pukul begini, simpen. Simpennya lu tutup gini supaya nggak kena dengkul. Iya. Nah, kalau motionnya dari awal, ini kan habis lempar bola. Ini raketnya begini. Nih, drop. Ini raket drop. Sikutnya ke depan. Ini pukul ke depan. Pok. Habis pok, simpen. Tes sekarang, praktek. Oke, lagi. Ambil lagi. Atas. itu di samping kuping mukulnya. Ingat, mukulnya di sini. Ya, jadi lemparnya kira-kira di situ. Kurang. Itu kejauhan. Apanya? Itu kejauhan tadi. Bolanya tadi di sini. Ya kan? Harusnya di sini. Makanya begitu bola dilempar, nah area sini pukulnya, gitu. Coba lagi. Itu terlalu bawah. Nih, caranya begini. Ini raket drop, sikut ke depan, masuk. Target kita, ini serve kan, ini dari kanan nih. Ya. Target kita ke kiri berarti. Kotak yang di kiri itu, Oke. di belakang net. Nah, ini serve dari kanan. Kalau serve dari kiri, target kita di kanan. Jadi ini Cynthia arahin ke kiri. Oke. Gitu, coba. Lempar. Nah, masuk. Tuh masuk, kayak gitu. Ingetin kayak begitu. Jadi feelingnya kayak begitu, pak. Itu udah natural. Gak, itu pokoknya naturalnya kayak begitu. Coba lagi. Tas, oke. Oh, kejauhan. Nah, masuk powernya kurang lebih kayak begitu. Powernya, kita nggak usah kasih power ekstra biar raketnya turun. Kita kayak pecut, kayak kita, gitu. Kayak kita mau lempar bola gini. Jadi tinggal raketnya di drop, raket drop. Habis raketnya drop, sikutnya ke depan, pok, gitu. Coba lempar, raket drop. Oke, masuk. Lagi, tas. Itu jauh banget kena contact point-nya. Tas. Nah, masuk. Iya, kayak gitu. Sebenarnya simple. Kita gak usah over complicate dulu. Yang penting kita simple dulu, nanti baru kita rubah sedikit-sedikit.
gitu. Nanti kalau misalnya kita mau rubah, kita mau lebih ada power, bisa kita bantu sama kaki kita. Habis kita kakinya lewatin garis aja. Habis kita kena pukul. Nah, itu lebih nambah power. Lebih nambah power. Cuma kan kalau di sini kita nggak usah tambah power. Kita kira-kira power normal kita itu pasti udah bisa lewatin net, masukin ke service area. Coba. Nah, itu sudutnya doang tuh. Kanan lagi sedikit tadi. Oke, lagi. Nah, nggak lewat. Atas. Oke, nice. Tinggal ininya, hipsnya bantu putar sedikit. Jadi, hipsnya dari begini, puter hipsnya. Jangan begini, jangan begini. Kalau begini, kita kehambat badan kita sendiri. Kita mau badan kita supaya nurut, gitu. Jadi, hipsnya puter. Iya. Yang sealami mungkin aja. Nah. Oke, kejauhan. Kalau lemparnya kejauhan, boleh tangkap lagi, itu nggak fall. Kalau kita lempar, kita nggak jadi mukul, boleh tangkap lagi. Tapi kalau kita lempar, kita udah mau kayak mukul, nah itu kita harus mukul. Gitu. Jadi kita lempar boleh lempar 5 kali juga boleh. Gitu sampai ini udah dapet nih pas nih, pak gitu. Boleh. Coba lagi. Atas. Nah, cuman kurang ke kanan ya. Ya, ini hipsnya juga masih nggak dipakai tuh hipsnya tuh. Jadi pakai perputaran badan. Iya, perputaran badan dipakai. Sikutnya ingat ke sini supaya apa? Supaya lebih rapih. Supaya lebih rapih. Kalau sikutnya nggak arahin ke depan, sikutnya begini, ini errornya lebih banyak. Mendingan kita sikutnya satu arah aja, ke depan aja udah. Kalau sikut kita ke depan, kita udah lebih gampang menghafal. Kan tinggal dari sikut ke depan, tinggal pok doang nih. Pok. Habis pok, puter, simpen. Pinggang kita puter, simpen. Nggak kena lutut. Jadi aman. Sebenarnya enggak. Sebenarnya lempar. Ini ada dropnya. Pok dulu. Iya. Lempar, ada drop, raket drop. Ini kan trophy position. Trophy position, raket drop. Sikutnya arah ke depan, pok. Iya, sikutnya ke depan, pok. Oke, coba. Lempar. Ya, masuk. Pok. Nah, ini masuk. Walaupun sikutnya nggak ke depan. Ya kan? Ya, sikutnya ke depan itu supaya lebih rapih. Kalau kayak tadi tuh begini kan, ini kecenderungan untuk errornya lebih banyak. Jadi kalau sikut kita ke depan, itu kita lebih terarah. Gitu. Coba deh. Nah, itu masuk tuh. Masuk yang itu. Sebenarnya selama dia masuk itu nggak salah. nggak salah. Cuma kan ini kan panduan nih. Ini kan panduan. Mau pakai nggak dipakai itu nggak masalah. Soalnya style orang beda-beda. Gitu. Makanya juga kalau coaching kalau bisa lebih dari satu coaching. Gitu. Maksudnya jangan cuma satu orang. Karena kadang yang coach A jelasin apa, nyangkutnya apa, coach B jelasin apa, nyangkutnya yang mana gitu. Jadi kita mesti mix and match juga. Sama cocok-cocokan lah juga. Itu juga pengaruh juga sama faktor jadwal itu juga. Intinya tuh lebih sering nepok bola, lebih sering main. Kalau di rumah nih untuk latihan ada tembok. Ini anggap nih tembok nih ya. Ini tembok. Lempar ke tembok. Supaya bolanya nggak kena tembok. Gitu. Iya. Lurus. Jadi lemparannya konsisten. Kalau lemparannya udah konsisten, itu udah enak banget. Dan itu skill yang susah. Walaupun kelihatannya simple, tapi itu skillnya susah. Kita lempar konsisten. Sama kalau ada tembok, main aja sama tembok. Ditepok-tepok ke tembok gitu. Gitu, misalkan di parkiran atau di mana, itu boleh ini sama tembok. Sama buat basicnya ngedribble begini
gitu. Ini buat kita tahu si raketnya ini di mana. Tapi udah ada raket. Enggak, belum. Oh, raket ya beli second juga nggak masalah sih. Mau beli yang Decathlon juga nggak masalah. Sebenarnya sih mirip-mirip lah semua. Nggak usah cari yang mahal-mahal juga. Tergantung sama string soalnya. String itu ada tensinya, ada jenis stringnya, mau yang spin, power atau control, beda-beda sih. Yang mana yang direkomendasi? Biasa kalau yang banyak orang pakai tuh Yonex E-Zone. Yonex E-Zone itu yang Mahal ya? itu mahal tuh 3 juta. Aduh, jangan. Iya. Sebenarnya raket second kalau cari di marketplace itu ada-ada aja. Dan raket tenis juga kalau misalkan lecet atau apa nggak pengaruh ke performance. Asal jangan yang retak. Kalau yang retak itu pengaruh ke performance. Jadi carinya yang nggak retak punya. Kalau catnya gompal atau apa itu mah minus-minus dikit nggak apa-apa, nggak masalah. Itu biasa raket second gitu di bawah 1 juta juga ada kok. Gitu. Sama lebih penting sepatu. Sepatunya sepatu tenis dulu. Soalnya sepatu itu menghindari injury. Kalau kita ngejar-ngejar tadi gitu, kita mesti sepatunya yang cukup pakem. Iya, cukup pakem. Gitu. Kalau yang ini takutnya licin. Oke. Nggak apa-apa, ini membuat latihan doang sih nggak masalah. Yang penting saat main. Kalau saat main, kan kita kan tenis kan maunya supaya bisa mabar, main bareng sama temen gitu kan. Nah, itulah di main itu yang kadang-kadang kita nggak sadar, oh ya ini terlalu seru. Nah, kita punya ini salah lah, sepatunya licin lah, itu yang bisa bikin cedera. Gitu, sama raket juga terlalu berat, itu juga nggak disarankan. Nanti kena tennis elbow takutnya. Nah, ini raketnya ini enteng. Kalau yang ini lebih berat ini. Ini enteng. Iya, ini Bukan enteng. berat banget ya? Enggak, ini lebih berat. Oh. Ya kan? Ini lebih disarankan buat pemula. Dia punya area ininya lebih gede. Terus dia punya ringan, berat pun juga enteng. 275 ya atau 280 lah. Kalau ini 304 gram beratnya. Gitu. Nah, coba lagi, serve lagi. Atas. Ya. Nah, masuk. Nih, jadi serve-nya gini. Tuh, gitu aja, simple. Kelihatannya sih simple nih. Oke, drop. Ah, itu kurang dorong. Ayo, coba. Lempar. Nah, masuk. Jadi gini. Tuh. Masuk. Tapi itu, iya, itu fall dihitungnya. Karena udah injek garis sebelum kontak sama bola. Kita nggak boleh lewat garis. Kalau kita misalkan kita pukul, pok, baru kita injek, itu nggak masalah. Nah, nanti kalau misalkan udah bisa, itu bisa tambahin spin. Kalau tambah spin, itu kayak begini. Bolanya belok. Nah, bolanya belok itu buat ngecohin musuh. Belok kayak pisang. Kayak begini, siung gitu. Nggak kelihatan. Nih, lagi. Tuh, belok. Gitu. Nih, sekarang kita coba rally deh ya. Kita rally jadi kayak simulasi kita main game. Jadi pakai semua yang tadi udah diajarin, forehand, backhand, volley, itu dipakai. Oke, ready? Yuk. Yuk. Wah. Backhand coba. Lagi maju. Oke. Arahin ke sini, masuk ke lapangan. Oke. Lagi kejar. Kakinya kurang aktif. Oke. Iya. Oke. Iya, kejauhan. Bolanya out. Out itu. Udah pasti out. Oke. Kejar. Nah.
Terakhir. Yuk, keranjang terakhir. Wait, terlalu dekat. Out. Majuin. Nah. Wah. Itu mesti mundur. Mesti mundur. Jadi mundur ada dua pilihan. Bisa volley atau bisa tunggu bolanya bounce baru ambil. Gitu. Yuk. Oke. Wah. Kena. Lagi. Ya, nice. Forehand. Itu kejauhan banget. Nah, yuk. Yuk. Lagi. Iya, nggak kena. Forehand. Oke. Out. Maju. Iya, itu nutup tuh ke bawah, terlalu nutup. Lagi. Oke. Wah, sorry miring. Backhand. Oke. Lagi backhand. Forehand. Iya. Forehand.